Ini salah, ada do-nya ternyata. Kalau kita lihat show IP OSPF database, banyak keterangan-keterangan network dan juga areanya di situ, dan dengan proses ID-nya juga. Nah, pada OSPF juga ada yang namanya router ID. Nanti kita bakalan seru nih pada saat kita membahas router ID. Yang mana network tersebut tidak kita konfigurasikan tadi. Kita dapatkan network tersebut itu dari router tetangga. Dan kalau kita cek OSPF neighbor-nya itu ada dari neighbor ID 222222, yang mana itu router ID dari router 2. Ada keterangan address dan juga interface atau fast Ethernet-nya. Untuk video kali ini kita akan membahas dari materi tentang routing OSPF di router Cisco atau di Cisco. Dan seperti kalian lihat di sini sudah ada topologi yang beserta keterangan dari topologi yang saya buat di sini. Kalau kalian ingin mengikuti topologi ini ya silahkan. Kalau misalkan tidak pun silahkan. Kalau misalkan kalian melihat video saya yang kemarin itu, kita kan sudah mengkonfigurasikan tentang IP loopback. Nah, di sini kita pakai. Kalaupun kalian tidak mengikuti video saya yang kemarin juga tidak apa-apa. Nanti saya bakalan menjelaskan sedikit tentang konfigurasi yang sudah saya konfigurasikan di topologi ini. Tapi yang jelas di sini saya sudah konfigurasikan IP address sesuai topologi dan keterangan. Seperti pada router 2 itu ada IP loopback 22222222 dan juga beberapa keterangan pada interface dari router 2 yaitu Ethernet 0/0 menggunakan IP 111/ dari prefix 30 dan Ethernet 0/1 menggunakan IP address 222.1/30 dan begitupun selanjutnya. Di PC-PC juga sudah saya konfigurasikan sesuai topologi. Kalian juga sudah tahu di situ ada keterangan bahwa area 0 yaitu backbone dan juga ada area 100 dan area 200 yang mana nanti router 2 dan router 3 itu ada di area backbone dengan menggunakan routing OSPF area 0. Dan apa bedanya area 0 dengan area 100? Area 0 itu mempunyai wewenangnya sendiri, ibaratnya seperti itu. Jadi dia sebagai backbone networknya. Semua area yang tidak berdampingan dengan area 0 atau area backbone, area tersebut tidak akan terhubung dan tidak akan terkoneksi satu sama lain, atau sering disebut dengan area yang terisolir. Terus bagaimana kalau misalkan ada area 300 misalkan di samping area 200 yang mana itu tidak berlangsungan dengan area backbone atau area 0? Nah, itu adalah salah satu contoh dari area yang terisolir. Dan untuk mengakali area terisolir tersebut agar bisa terhubung dan terkoneksi lagi itu, kita bisa menggunakan virtual link. Mungkin penjelasan lebih lanjut tentang virtual link saya akan konfigurasikan atau berikan videonya di video yang berbeda karena nanti bakalan lama video ini. Dan juga mungkin kedepannya ada beberapa materi lain kayak misalkan DR, BDR atau designated router, dan juga seperti area-area yang redistribute yang mana nanti routing OSPF ini itu bisa terkoneksi atau bisa terhubung dengan routing OSPF lain seperti RIP ataupun EGRP. Penjelasan tersebut saya pisah di video lain. Di sini kita fokuskan ke routing OSPF-nya itu sendiri. Nah, kalau kita coba ping dari PC ke IP router ataupun IP loopback-nya itu tidak bakalan bisa. Ini hanya sebagai contoh, belum disetting routing OSPF-nya. Langsung saja, pertama kita akan mengkonfigurasikan routing OSPF pada area backbone, yaitu dari router 2 dan juga router 3. Masuk ke konfigurasi terminal, kalau kita ketik router spasi OSPF dan tanda tanya lalu enter, sebentar, ada beberapa opsi, yaitu OSPF dan yang keduanya itu OSPF Vault 3. Nah, ini sedikit menarik nih, nanti bakalan saya jelaskan atau dikonfigurasikan di lain video, biar nggak panjang, spasi tanda tanya. Nah, di sini ada keterangan proses ID. Kegunaan dari proses ID itu apa? Ya, untuk membedakan router OSPF-nya. Dan di sini, di router yang kita gunakan ini bisa mengkonfigurasikan lebih dari satu routing OSPF. Jadi, untuk membedakannya itu kita bisa menggunakan proses ID. Misalkan OSPF 1 dan kita tanda tanya enter lagi. Nah, oke, kita enter, lalu bentar kok ke tab sih. Ditandai dengan konfigurasi terminal yang berbeda yaitu config strip router, dan di sini kita masukkan network dari routing OSPF yang akan dicantumkan pada OSPF 1. Seperti topologi, kita akan mengkonfigurasikan area backbone atau network dari backbone-nya itu sendiri terlebih dahulu. Network 2.2.2.0 dan masukkan wildcard, tentunya wildcard dari subnet network tersebut. Wildcard kalian bisa hitung sendiri atau bisa menggunakan IP kalkulator yang ada di
Google. Dan wildcard untuk subnet mask atau dari prefix 30 itu 0.0.0.3. Kalau kita enter tidak akan bisa karena kita belum nyeting areanya. Nah, jadi kita setting area 0. Sesuai topologi, pada router 2 itu menggunakan juga IP dari 11.1, yang mana kita masukkan juga networknya. Dan IP dari 11.0 itu masuk ke area 100. Ups, bentar, ini salah sedikit. Oke, sudah. Dan juga di pada router 2 itu ada network dari IP 192.168.2.0 dari prefix 24. Kita masukkan juga dan itu termasuk area backbone. Dan tak lupa pula untuk IP loopback atau network loopbacknya, yaitu 22.22.22.22 dan menggunakan subnet mask dari prefix 32 itu menggunakan wildcard 0.0.0.0 dan pada loopback menggunakan area 0. Kalau kita cek soal IP OSPF, bentar, oh ini salah, ada do-nya ternyata. Kalau kita lihat show IP OSPF database, banyak keterangan-keterangan network dan juga areanya di situ, dan dengan proses ID-nya juga. Nah, pada OSPF juga ada yang namanya router ID. Nanti kita bakalan seru nih pada saat kita membahas router ID. Pokoknya sih nanti kedepannya itu untuk routing OSPF bakalan seru, bakalan lebih teknis dan lebih mendetail. Dan gimana kalau misalkan kita ingin menghapus dari router OSPF yang sudah kita buat, itu bisa menggunakan seperti biasa, kita bisa menggunakan no dari di awal konfigurasi, kayak misalkan no router OSPF 1, tapi di sini kita tidak akan melakukannya. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan juga router OSPF pada router 3. Misalkan di sini kita konfigurasikan lagi router OSPF 1. Kalau router OSPF 2, 3, 4, 5 dan berbeda itu nggak apa-apa nggak bang? Nggak apa-apa, itu hanya proses ID dan hanya untuk penandaan. Dan juga kita masukkan networknya dari 222.0 dan wildcard dan areanya, yaitu area 0 sebagai backbone. Nah, secara otomatis dia bakalan berkomunikasi dengan router OSPF yang ada pada router sebelah atau router tetangga, neighbor. Di sini ada keterangan NBR, yaitu neighbor 22.22.22.22. Jadi yang mana 22.22.22 tersebut itu adalah router ID dari router 2 yang kita konfigurasikan IP loopback yang sudah kita buat tadi di router 2. Selanjutnya kita masukkan network lain kayak misalkan 192.168.3.0 dengan wildcard 00255 karena menggunakan prefix 24. Areanya 0 dan juga jangan lupa loopbacknya juga area 0. Dan pada router 3 juga mengakses salah satu network dari area 200, yaitu network 3.3.0, wildcardnya 00.3 dan areanya 200. Kita coba cek dan gak bisa ya, harus kembali dulu. So, IP OSPF. Nah, ini banyak keterangan kayak misalkan link count seperti yang tadi. Age-nya juga ini bakalan seru nih. Dan juga kita mendapatkan router ID 33.33.33.33 dan proses ID 1. Kalau kita coba cek di router 2 juga ada keterangan seperti di router 3, yaitu neighbor dari 33.33.33 dan from loading to full loading done, dan ada keterangan waktunya. Dan kalau kita coba ping dari router 3 ke IP dari router 2 itu sudah bisa reply atau sudah terhubung. Dan gimana kalau misalkan kita konfigurasikan router OSPF pada router 4-nya yang menggunakan router ID, bukan router ID, tapi area 200 dan area 100. Nah, pada router 4 kita konfigurasikan dah. Masuk ke konfigurasi terminal. Misalkan di sini saya contohkan router OSPF 10 biar beda. Dan dengan network yang ada pada topologi yaitu 33.33.0 yang mengakses area 200. Nah, secara otomatis bakalan ada adjacency atau pokoknya yang begitu-begitulah dari neighbor 33.33 dari router samping. Lalu kita masukkan juga network dari 192.168.4.0 yang mengakses area 200 juga. Dan jangan lupa IP loopbacknya, IP loopback yang sudah kita konfigurasikan juga. Dan kita konfigurasikan juga pada router 1 yang paling kiri, misalkan router OSPF 10 dah. Dan dengan network kita konfigurasikan di sini ada 111.0 yang mengakses area 100 dan kita masukkan juga IP loopbacknya 101.11.11 mengakses area 100 juga. Nah, kalau kita cek
dari OSPF database ada beberapa keterangan yang asing, kayak misalkan di sini ada keterangan 3333, 4444 dan lain sebagainya, yang mana network tersebut tidak kita konfigurasikan tadi. Kita dapatkan network tersebut itu dari router tetangga. Dan kalau kita cek OSPF neighbornya itu ada dari neighbor ID 222222, yang mana itu router ID dari router 2. Ada keterangan address dan juga interface atau fast ethernetnya. Kita coba ping 11.11.2, oke reply. Dan kita coba ping 11.11.11, oke reply. Dan kita coba ping juga dari host kliennya atau IP kliennya. Ups, bentar, kok ini destination host unreachable? Kenapa ini? Kita coba cek ulang. Oh, di sini karena kita tidak mengkonfigurasikan network dari 192.168.1.0 ya di sini. Kita belum, sorry, saya lupa. Mudah saja kita masuk ke konfigurasi terminal, router OSPF yang sudah kita buat tadi, yaitu router OSPF dengan port ID 10 dan masukkan network yang belum kita masukkan. Oke, dan kita coba ping lagi antar klien, boom, berhasil dan reply. Cukup sekian, like video ini jika kalian suka, dan itu bentuk kalian untuk mensupport channel ini agar lebih berkembang dan maju. Ada beberapa video lain dan konfigurasi lain di channel ini yang sudah saya buat dari video terpisah. Kalian bisa nonton biar nggak bingung dalam konfigurasi yang kita konfigurasikan di video ini. Dan sampai jumpa di video lainnya.